Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Muhammad Fadel Maulana. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sistem rekam medis yang saya ambil di semester 7. Dan kebetulan nanti akan ada sedikit beberapa penjelasan tentang rekam medis dan juga seperti apa sih implementasinya rekam medis itu dari sudut pandang seorang mahasiswa teknik biomedis semester 7. Oke. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari apa itu rekam medis. Dari rekam medis sendiri ini paling mirip atau paling erat kaitannya dengan Permenkes Republik Indonesia tahun 2008 nomor 269. Di Permenkes ini benar-benar banyak mengatur tentang rekam medis dan salah satu isinya adalah tentang pengertian rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, baik itu pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dan menurut KBBI, rekam medis merupakan rekaman mengenai hasil pengobatan terhadap pasien. Jadi dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan rekam medis ini adalah jejak catatan dari seorang pasien. Nah, yang kedua kita sudah mengetahui tentang apa itu rekam medis, yaitu untuk merekam jejak keperawatan seorang pasien. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih fungsi dari rekam medis. Nah, balik lagi dari Permenkes RI nomor 269 tahun 2008, rekam medis adalah indikator wajib dari suatu institusi kesehatan. Jadi apabila suatu institusi kesehatan ini tidak memiliki sebuah sistem rekam medis, maka institusi tersebut belum layak. Dan isi dari rekam medis sendiri adalah milik pasien, karena rekam medis tersebut berisi data-data, baik itu data pribadi ataupun data-data tentang hasil diagnosis dan hasil pemeriksaan dan terapi dari pasien selama dia menjalani sebuah pengobatan. Dan sedangkan untuk berkas rekam medisnya sendiri itu adalah hak milik dari institusi kesehatan atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pasien tersebut. Nah, si rekam medis ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan atau meningkatkan infrastruktur dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Nah, untuk nilainya sendiri, kita bisa mengenal nilai rekam medis ini disingkat sebagai Alfred. Apa itu Alfred? Yang pertama kita mengenal nilai administrative value atau nilai-nilai administratif. Kenapa disebut administratif? Karena suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administratif karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, dari kata Alfred ada legal value. Legal value, kenapa rekam medis tersebut memerlukan sebuah legal value? Agar data tersebut memiliki nilai hukum. Karena isi dari rekam medis tersebut menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Dan yang selanjutnya ada financial atau fiscal value. Ini menyangkut tentang urutan kegiatan pelayanan medis. Nah, tanpa adanya pendokumentasian dari rekam medis tersebut, suatu fasilitas layanan kesehatan tidak dapat memproses pembayaran dari tindakan dan juga jasa yang sudah dilakukan. Di sisi lain, pendokumentasian urutan kegiatan pelayanan medis dapat dipakai sebagai sumber perencanaan anggaran rumah sakit pada masa yang akan datang. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari rekam medis. Selanjutnya ada research value. Nah, seperti yang kita tahu, nilai research ini dapat digunakan untuk kepentingan riset untuk meningkatkan kualitas dari ilmu pendidikan dan juga teknologi untuk masa depan. Dan selanjutnya ada education value. Nah, data-data dari rekam medis ini dapat bermanfaat untuk bahan data atau informasi yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pendidikan. Jadi, isi-isi dari rekam medis tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pengajaran di bidang profesi untuk orang yang memakai.
Jadi beberapa contoh jurusan yang menggunakan data-data rekam medis seperti teknik biomedis, ada juga manajemen rumah sakit, ada juga dari ini program studi rekam medis, ya D3 rekam medis di UNER juga ada. Gitu. Dan terakhir adalah documentary value atau untuk mendokumentasikan pengamatan, pengamatan diatur, disimpan, dan disediakan untuk dipakai lagi. Jadi istilahnya didokumentasikan untuk kepentingan-kepentingan di masa depan. Oke, selanjutnya untuk perkembangan rekam medis. Nah, dari rekam medis sendiri sudah berkembang menjadi dua jenis. Pertama kali dicetuskan oleh Formiki, ada Forum Rekam Medis Indonesia, itu menjadi cikal bakal adanya sistem rekam medis di rumah sakitan di Indonesia. Yang kemudian kita tahu, mungkin teman-teman pernah lihat di rumah sakit, apabila kita sakit atau misalkan berobat, ada berkas-berkas yang dibawa oleh perawat atau dokter, itu adalah data rekam medis dari teman-teman apabila berobat. Nah, data-data yang dalam bentuk kertas tersebut dikenal juga sebagai data rekam medis konvensional, di mana masih menggunakan kertas dan kita membutuhkan ruang untuk menyimpan dokumen-dokumen rekam medis tersebut. Nah, untuk saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya IoT, terus ada big data dan sebagainya, muncullah inovasi baru untuk rekam medis ini. Karena kita tahu rekam medis ini membutuhkan ruang juga untuk menyimpan dan datanya dikhawatirkan rusak karena pengaruh-pengaruh eksternal seperti cuaca, terus misalkan hewan-hewan serangga seperti rayap. Dibuatlah sistem rekam medis elektronik atau IMR gitu, Electronic Medical Record, yang dapat terintegrasi dengan sistem rumah sakit atau kita kenal dengan sistem manajemen rumah sakit atau ERP. Nah, sistem rekam medis elektronik ini dapat mengintegrasikan seluruh kesatuan dari data-data yang bersangkutan dengan pasien. Jadi apabila teman-teman itu berobat dan mengalami beberapa jenis terapi ataupun tindakan dari dokter atau para medis, itu akan terekam secara otomatis menggunakan sistem rekam medis elektronik ini. Dan keunggulannya tentu saja lebih cepat, penyimpanan data yang lebih aman, terhindar dari faktor-faktor eksternal, ruangannya tidak sempit, dan dapat digunakan tidak hanya pada lingkungan terbatas. Jadi apabila bagian lain dari rumah sakit membutuhkan data tersebut, dapat diperoleh dengan lebih cepat. Nah, tapi biasanya untuk rekam medis elektronik ini memiliki tantangan. Saya tidak mengatakan kelemahan karena ini lebih cocok untuk tantangan. Karena pada saat ini kita masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem rekam medis elektronik. Yang kedua, adanya perbedaan kebijakan dari pemerintahan Indonesia. Saat ini tuh belum ada sistem rekam medis yang terintegrasi untuk seluruh Indonesia gitu. Bentuknya belum sama atau seragam, tapi masih berbeda-beda berdasarkan institusi pelayanan kesehatan. Nah, diharapkan apabila semua ini sudah terintegrasi akan lebih memudahkan apabila terjadinya rujukan atau terjadinya tindakan-tindakan yang membutuhkan pasien itu untuk pergi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Data administratif meliputi informasi-informasi terkait dengan informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor rekam medis, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Ada 9 jenis yang saya ambil dari bahan ajar sistem rekam medis yang dari bahan ajar kuliah saya. Dan yang kedua, data klinis. Jumlahnya ini sebenarnya lebih banyak daripada data administratif. Yang pertama adalah adanya formulir anamnesis. Anamnesis ini berupa riwayat dari pasien. Apakah pasien tersebut sudah mengalami tindakan terapi sebelumnya, atau misalkan mengkonsumsi obat, atau diberikan tindakan A, B, dan C. Itu dijelaskan dalam formulir anamnesis. Dan yang kedua adanya formulir pemeriksaan, di mana formulir pemeriksaan ini menjelaskan seperti apa pemeriksaan yang dijalani oleh pasien tersebut dan tindakan-tindakan selama pasien tersebut berobat di fasilitas layanan kesehatan tersebut.
Nah, itu pengertian tentang sistem rekam medis secara umum, secara awam. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengerti dan memahami apa itu sistem rekam medis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang sistem rekam medis ditinjau dari aspek seorang mahasiswa teknik biomedis semester 7. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama ada tentang farmasi atau berhubungan dengan obat-obatan, yang kedua tentang rekam medis, dan yang ketiga tentang keuangan. Ketiga bagian dari ERP ini dapat digunakan untuk memanage atau mengatur sebuah sistem rumah sakit. Dan dari ketiga aspek ini, saya ingin lebih menjelaskan tentang layer rekam medis atau ditinjau dari aspek rekam medisnya. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa layer rekam medis ini dibagi menjadi 2, di mana aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan medis, tindakan medis itu dikumpulkan semuanya dalam sistem rekam medis yang kemudian dapat diteruskan ke 2 bagian, yaitu manajemen dan asuransi. Nah, di sini saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menelusuri dan membuat sebuah rancangan dari sistem rekam medis. Dan kebetulan dari layer ini saya kebagian dapat fitur utama dari suatu sistem, yaitu fitur nomor 3.16 tentang persetujuan tindakan medis. Nah, jadi seperti apa ketika kita membuat fitur persetujuan tindakan medis? Kita jelaskan dari persetujuan tindakan medisnya terlebih dahulu. Oke, kita akan menjelaskan tentang fitur 3.16 tentang persetujuan tindakan medis atau dikenal juga sebagai informed consent. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Karena tindakan medis yang diterima oleh pasien dalam bentuk berupa diagnostik ataupun terapeutik. Nah, setiap tindakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Nah, adapun 2 cara untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis, yaitu persetujuan langsung melalui pasiennya secara langsung, ditanya secara langsung, dan pasien atau wali dapat segera menyetujui usulan pengobatan yang ditawarkan dari pihak rumah sakit ataupun dokternya. Persetujuan dapat dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, apabila pasiennya itu mengalami keadaan darurat, kecelakaan, dan kehilangan kesadarannya, maka kita akan memasuki nomor 2, yaitu persetujuan secara tidak langsung. Apabila tindakan pengobatan dilakukan dalam keadaan darurat atau ketidakmampuan mengingat ancaman terhadap nyawa pasien. Jadi apabila pasiennya itu tidak dapat memberikan persetujuan secara langsung dan kondisinya darurat, seperti ketika kecelakaan atau misalkan pasiennya sekarat dan hal-hal lainnya. Nah, dari sana kita buat sebuah alur dari persetujuan tindakan medis. Nah, di mana dalam membuat sistem rekam medis dan alurnya, kita perlu menentukan aktor. Nah, aktor ini adalah orang-orang. Jadi aktor ini bukan pemain film ya, tapi orang yang kumpulan orang yang melakukan sesuatu atau yang melakukan tindakan-tindakan khusus berkaitan dengan fitur tersebut. Nah, pada fitur 3.16, aktor dalam persetujuan tindakan pasien itu ada pasien, yang kedua ada kerabat atau wali, dan yang ketiga saksi, keempat dokter, dan kelima badan-badan sosial. Nah, jadi ada 5 aktor dalam persetujuan tindakan medis. Oke, alur persetujuan tindakan medis. Yang pertama, ketika pasien masuk, staf rekam medis akan mencatat pasien tersebut dan diteruskan kepada dokter untuk mengalami diagnosis. Nah, saat mengalami diagnosis akan ada 2 jenis alur yang terjadi. Pertama, pasien tersebut akan
diberikan datanya, data pasien ke dalam data rekam medis. Kemudian yang kedua, pasien menerima sebuah informasi tindakan. Apakah pasien tersebut baik-baik saja, apakah pasien tersebut sakit, atau misalkan harus dirawat, diberikan tindakan gitu. Nah, apakah lalu ketika pasien tersebut sudah mendapatkan informasi berupa tindakan, pasien dapat memilih untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan tersebut. Apakah pasien tersebut menerima tujuan atau tidak. Nah, apabila pasien tersebut tidak mengalami keadaan darurat atau keterbatasan, maka akan diteruskan ke keluarga pasien yang memberikan persetujuan. Nah, apabila persetujuan atau tindakan tersebut disetujui, maka akan direkam ke dalam data rekam medis pada staf rekam medis, dan juga pasien atau keluarga pasien memberikan lembar persetujuan tindakan. Nah, apabila sudah mendapatkan informed consent atau lembar persetujuan ini, pasien akan mendapatkan tindakan medis tentunya dari dokter. Nah, tentu saja kenapa adanya persetujuan, karena tindakan medis ini memiliki dua jenis kemungkinan, antara hasilnya itu dapat berhasil ataupun tidak berhasil. Nah, dari hasil tindakan, karena kita memiliki dua jenis kemungkinan, yaitu sembuh dan mengalami komplikasi, maka pasien akan alur dari data akan kembali ke pasien, di mana pasien tersebut sembuh ataupun komplikasi. Nah, apabila pasien setelah dari sana, data tersebut akan direkap apakah oleh staf rekam medis. Jadi alur datanya kurang lebih seperti itu. Jadi pasien masuk, pasien mendapatkan informasi tindakan yang harus didapatkan dari dokter. Kemudian apabila setuju dilaksanakan, apabila tidak setuju ya sudah berhenti di sana. Nah, apabila setuju dan dilaksanakan, akan ada dua kemungkinan. Apakah pasien tersebut sembuh ataupun malah mendapatkan komplikasi. Dan setelah mengalami tindakan, tentu saja akan kembali direkap ke data rekam medis. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat teman-teman yang di sini berpikir akan ada coding atau program dan sebagainya, tentu saja tidak. Karena sistem rekam medis ini lebih ke bagaimana kita mengolah pola pikir kita, membuat sebuah sistem yang efisien dan dapat digunakan untuk memberikan kebermanfaatan bagi para pengguna. Nah, ketika kita sudah membuat alur seperti ini, kita tidak dapat serta-merta langsung melaksanakan atau mengeksekusi sistemnya. Kita perlu menguji terlebih dahulu. Dan apabila pengujiannya sudah selesai, barulah dapat diimplementasikan dalam bentuk aplikasi ataupun website. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang apa itu sistem rekam medis dan contohnya. Contoh sistem rekam medis berdasarkan Hospital Management System yang kita tinjau tentang fitur persetujuan tindakan pasien. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang sesuai, dan apabila ada yang salah atau mungkin bisa ditingkatkan dari video ini, saya berharap masukannya dari teman-teman pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.